Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman tutor? Hari ini kita akan melanjutkan diklat tentang pecahan. Hari ini kita sudah masuk berhitung dasar level 2, yaitu pecahan. Nah, pecahan ini jenengan mengajarkannya harus terstruktur. Kalau jenengan mengajarkannya tidak terstruktur, sulit untuk benar-benar menuntaskan konsep pecahan secara menyeluruh kepada anak-anak. Dan pecahan ini sangat kompleks sekali. Di jenjang sekolah dasar SDMI itu ditempuh selama 2 tahun. Ya, mulai kelas 4 sampai kelas 5 nanti masih diulangi lagi atau dinaikkan levelnya di kelas 6 karena sangat kompleksnya sekali pecahan. Nah, bagaimana cara mengajarkannya secara terstruktur? Jenengan harus tahu urutan mengajarkan pecahan. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama bisa dilihat di sini ya, apa? Mengenalkan pecahan. Ya, mengenalkan. Kemudian nomor 2, pecahan senilai dan menyederhanakan. Itu paket ya, gandengannya itu. Kemudian yang nomor 3 adalah pecahan campuran dan pecahan biasa, harus bisa bolak-balik. Selanjutnya adalah pecahan biasa ke desimal ke persen, harus bisa bolak-balik. Itu di kelas 4 atau di level level kedua ya. Yang pertama harus dilakukan untuk mengajarkan pecahan ya ini dulu ya, belum operasinya. Oke, sekarang kita lanjut mengenalkan pecahan kepada anak-anak. Pecahan itu apa? Pecahan ya namanya saja pecah itu tidak utuh ya, tidak utuh atau tidak sampai 1 ya, nggak sampai 1. Karena kalau lebih dari 1 itu nanti gabungan, ada yang genep ada yang pecah gitu. Berarti pecahan itu adalah bilangan dari 0 sampai 1. Saugel, setengah, seperempat. Nah, anak-anak kasih contoh-contoh yang rasional. Ya, pecahan itu dari 0 sampai 1. Ya, tugel. Ya, kita nggak usah pecahnya aneh-aneh. Setengah aja cukup. Seperempat, tuku saon, tuku apa. Nah, itu. Kasih contoh-contoh seperti itu anak-anak di dunia nyata biar dia itu bisa logikanya anak-anak itu agak sedikit tumbuh seperti itu. Kemudian yang nomor 2, nah biasanya kan ini yang banyak contohnya kan ini kertas seperti ini, semangka ditugel-tugel, itu semangka 1 dibagi beberapa orang. Nah, gitu. Nah, kasih contoh seperti itu pecahan. Nanti nggak utuh gitu loh ya. Poinnya tidak utuh. Nah, dengan sudah bisa silahkan berikan contoh sekonkret mungkin kepada anak-anak ya. Kemudian setelah anak-anak tahu pecahan, sedikit ada gambaran, selanjutnya adalah mengenalkan pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini gimana? Pecahan senilai. Nah, berikan ini ya, konsep ini berikan kepada anak-anak bahwa pecahan itu ya angkanya bisa berubah ya, angkanya bisa berubah, tapi nilainya tidak berubah. Ini pecahan senilai. Ya, contohnya gimana Pak? Ya, contohnya tetap semangka aja wis ya. Saya punya semangka 1. Kemudian saya bagi dengan teman saya berdua. Ya, masing-masing dapat berapa? Masing-masing. Nah, anak-anak biar nangkep logikanya ini. Saya yakin ini logika ini tidak terlalu sulit. Mereka sudah paham. Ya, dapat separuh, Pak. Nah, gitu kan? Pasti mereka jawab seperti itu. Kemudian kalau saya punya semangka 2, saya bagi ke 4 orang. Masing-masing dapat berapa? Semongkone 2 dibagi 4 orang. Ya, masing-masing dapat setengah, Pak. Setengah. Saya punya semangka 10. Saya bagi kepada 20 orang satu kelas. Masing-masing dapat berapa? Ya tetap setengah, Pak. Nah, setengah itu ya setengah itu. Saya punya semangka 1 mobil, 100 semangka, bagi kepada 200 orang, dapat berapa? Ya setengah loh gitu, biar mereka itu antusias, setengah gitu. Ya, saya punya semangka 1 desa, ya saya bagi kepada
2.000 orang. Nah, dapat setengah. Nah, dengan ilustrasi seperti ini, jenengan bisa menunjukkan ini pecahannya angkanya berubah, tapi semuanya kalau kita logika dapatnya tetap setengah. Angkanya berubah, nilainya tidak berubah. Ya, sudah, biar mereka agak sedikit nalar dulu, maksudnya pecahan senilai. Gitu poinnya. Nah, ini logikanya. Ini ada apa ya? Rasionalitasnya yang harus dibangun. Kemudian setelah ini baru jenengan ajarkan cara mencari pecahan senilai. Ya, bagaimana? Ya dikali saja, dikali berapa saja terserah. Yang penting sama-sama dikali antara pembilang dan penyebut. Gitu ya. Saya tidak mengajarkan mana pembilang, mana penyebut tadi, ya itu saya kira jenengan sudah bisa lah mengajarkan itu, tidak ada masalah. Ya, dikali berapa terserah, ini berarti dikali 2. Masing-masing dikali 2. Kalau ini masing-masing dikali 10, yang atas 10, yang bawah 10, 20. Ini sama-sama dikali 100. Sudah, untuk mencari pecahan senilai, kasih angka-angka yang mudah aja perkaliannya. Seperti itu. Ini kan contohnya setengah, ya kan? Nah, pecahan lain pun kalau kita kali dengan bilangan yang sama, ya nilainya tidak berubah. 1/3 misalnya saya kali, ya misalnya kayak kali masing-masing saya kali 5. Nah, jadi berapa ini? Jadi 5/15. Antara 5 dan 5/15 dan 1/3 ini nilainya sama, meskipun angkanya tidak sama. Ilustrasinya seperti yang ini tadi. Jadi itu cara mencari pecahan senilai. Apakah harus 5? Terserah, berapapun boleh, silahkan ya. Dan ini tidak terlalu apa ya, nggak usah panjang-panjang di sini. Yang penting anak sudah bisa mencari beberapa pecahan yang berbeda angkanya, ya cukup. Sekarang kita masuk ke lawannya. Apa? Lawannya pecahan senilai adalah menyederhanakan pecahan.